Hai Educators, bertemu kembali dengan kami di acara EduTalk, Dunamis Education Berbagi. Nah, kali ini kita masih akan membahas buku The Leader in Me, karya Stephen R. Covey, Sean Covey, Muriel Summers, dan juga David K. Hodge. Nah, bersama saya sudah ada kembali Bapak Andi Ralpunomo, selaku Dunamis Education Leader dan juga editor dari buku ini. Nah, terakhir itu kita membahas bab 3 ya Pak ya? Iya. Ya, bab 3 itu tentang Teaching 7 Habits, bagaimana mengajarkan prinsip dasar kepemimpinan, 7 Habit atau 7 kebiasaan kepada siswa. Kemarin itu Bapak mengulas ada 3 ya, ada yang pertama itu lewat pelajaran langsung ya, memberikan alokasi khusus untuk mengajarkan 7 Habits, itu direct lesson. Yang kemudian yang kedua itu ada integrated instruction ya, yang menyatu dengan mata pelajaran, event atau sekolah atau program apapun ya, yang ada di sekolah. Dan yang ketiga itu ada yang namanya modeling ya, mencontohkan langsung, either itu orang tuanya ya, atau misalnya gurunya, atau semua ya, berarti ya semua komunitas sekolah itu mencontohkan ya, bagaimana tuh yang namanya habits 1, 2, sampai 7 ya. Nah, berikutnya kali ini kita akan membahas bukan habit 4, maaf, bab 4 Pak. Bab 4 yaitu membangun budaya kepemimpinan. Nah, ini gimana nih Pak, membangun budaya itu bukannya hal yang simple ya, kayak namanya membangun budaya gitu. Kalau misal membangun rumah mah gampang ya, paling sebulan 2 bulan bisa jadi. Nah, ini membangun budaya kepemimpinan. Nah, bagaimana nih Pak cara membangun budaya kepemimpinan? Iya. Kalau sebelumnya kita membahas bahwa bagaimana mengajarkan kepemimpinan melalui 7 Habit dengan 3 pendekatan. Namun itu kan kalau kita lihat ada habit yang mau dibangun dengan pengenalan tadi ya. Nah, habit yang baik, ibaratnya benih yang baik, butuh habitat yang mendukung. Tanpa habitat yang mendukung, habit yang tadi udah menjadi mulai muncul pemahaman, keinginan, dia mati lagi. Nah, makanya dibutuhkan lingkungan yang selaras dengan apa yang diajarkan, yaitu tentang prinsip kepemimpinan tadi. Jadi membangun budaya kepemimpinan ibaratnya membangun habitat kepemimpinan, tempat munculnya habit-habit kepemimpinan tersebut. Ya. Nah, kalau berbicara seperti apa sih budaya kepemimpinan? Intinya adalah di pemberdayaan. Karena percuma kita mengajarkan how to lead kalau dia tidak diberdayakan, diberikan kesempatan untuk memimpin. Maria ingat salah satu prinsip yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantoro yang diadopsi sebagai moto di dunia pendidikan, yaitu Tut Wuri Handayani. Artinya apa? Di belakang kita mendukung. Itu mengingatkan kita bahwa dalam pendidikan, dalam kepemimpinan, esensi utamanya adalah memberikan kesempatan mereka untuk memimpin, atau bahasa kerennya sekarang ada pemberdayaan. Jadi siswa bukan lagi hanya objek pembelajaran, tapi subjek, dia yang memimpin. Jadi disinilah yang dibahas di bab 4 oleh pengarang, bagaimana sekolah-sekolah kepemimpinan, EBICOM dan yang mengadopsi seluruh dunia itu membangun sebuah lingkungan pemberdayaan, sebuah lingkungan di mana suara siswa diapresiasi, siswa diberikan kesempatan, seperti itu. Nah, di situ ada 3 besaran yang dibahas. Pertama adalah membangun lingkungan kepemimpinannya. Yang kedua, membangun supaya kepemimpinan itu menyebar, merata, jadi bukan hanya hierarki. Yang ketiga adalah kegiatan-kegiatan atau tradisi kepemimpinan. 3 hal ini yang perlu diselaraskan. Ya, mari kita lihat yang pertama mengenai lingkungan kepemimpinan. Ketika kita belajar, sebenarnya kita belajar bukan hanya apa yang diajarkan, dikatakan, tapi termasuk apa yang mereka lihat. Di bab 3 termasuk yang dilihat ada perilaku-perilaku orang dewasa di rumah maupun sekolah. Namun jangan lupa lingkungan fisik, visual sekolah itu juga memberikan pesan yang kuat atau melemahkan tentang
konsep-konsep kepemimpinan. Nah, sekolah-sekolah leader ini menyadari hal itu, dia akan memanfaatkan semua dinding mulai gerbang sekolah, selasar, ruang kelas, bahkan toilet pun, bagaimana pesan-pesan kepemimpinan ini kuat. Jadi kemanapun mata memandang, mereka diingatkan tentang prinsip-prinsip 7 Habit atau kepemimpinan. Maria pernah nggak datang ke suatu bank, itu antara bank satu dan bank lain, bagaimana mereka menata visualnya, ya, interiornya itu berbeda, dan sadar atau tidak itu menguatkan pesan dan kesan kepada kita. Oh, bank ini ceria, bersahabat, bank ini lebih ke arah servis yang cepat, ya. Nah, itu selama ini kita lupa, lingkungan sekolah banyak hanya datar aja, yang penting bersih. Padahal dinding-dinding itu ibaratnya sesuatu yang bisa berbicara kapan saja. Oleh karena itu, banyak sekolah leader ini menata dinding-dinding kelas, dinding sekolah, semua pesan-pesan kepemimpinan, mulai dari peribahasa kepemimpinan, kamu, setiap orang adalah berharga misalnya. Juga pesan-pesan 7 Habit, jadi kemanapun mata memandang. Termasuk lingkungan kepemimpinan adalah apa yang mereka dengar dan rasakan. Kalau tadi apa yang dilihat, maksudnya gini, salah satu kekuatan leader ini meyakini bahwa setiap anak itu berharga, potensial, sehingga mereka diapresiasi untuk memimpin. Oleh karena itu, guru sekarang didorong untuk menghargai siswa. Kalau tradisional guru datang belakangan, siswa datang dulu, di sini dibalik, karena pesannya adalah kamu berharga, enggak? Saya senang kamu datang. Guru atau minimal wakil guru harus datang lebih dahulu. Dia yang menyambut siswa, menyalami dan mengapresiasikan anak, sehingga dari awal pun siswa hatinya udah senang, gitu ya. Jadi musik ataupun suara-suara bahwa kamu berharga, ibu kagum hari ini kamu seperti apa. Nah, bahasa-bahasa yang menguatkan tadi diperkuat, termasuk prinsip-prinsip 7 Habit dengan visual, auditori, dan kehangatan yang mereka terima, sadar atau tidak mereka sedang menyerap bahwa dirinya berharga, dirinya mampu, dan kepercayaan satu sama lain dibangun. Jadi itu yang dimaksud di dalam bab 4, perlunya kita menata ulang, memperkuat lingkungan kepemimpinan yang kondusif, mendukung pemberdayaan. Yang kedua, yaitu kepemimpinan yang menyebar atau merata. Maksudnya apa? Selama ini paradigma kepemimpinan adalah seseorang atau kelompok orang yang berada di atas punya wewenang tertentu. Ini yang dibongkar, paradigma yang dibongkar dan digantikan di dalam leader ini bahwa setiap orang dapat jadi pemimpin. Nah, paradigma ini disosialisasi, diajarkan pada saat pembelajaran pemimpinan, tapi kalau prakteknya tidak diperkuat, tidak bisa. Oleh karena itu, di dalam penerapan leader ini diidentifikasi mana praktek-praktek kepemimpinan yang menyebar. Contoh sederhana, di kelas ada 20 siswa dalam satu kelas. Bagaimana kita membangun struktur di kelas itu adalah semua pemimpin. Tradisi ada ketua kelas, wakil, bendahara, sekretaris. Yang lain piket. Nah, tanpa sadar struktur di kelas ini membuat seakan-akan hanya sekelompok orang yang memimpin, sisanya petugas. Padahal kita sedang ingin membangun keyakinan bahwa setiap orang bisa jadi pemimpin. Perlu ditata ulang. Jadi ada koordinator kelas atau ketua kelas. Nah, di kelas itu ada butuh apa? Oh, soal waktu, tepat waktu. Ada time leader atau pemimpin waktu. Di kelas biasanya kalau di Indonesia selalu ada mulai dengan doa. Kenapa tidak disebutkan pemimpin doa? Identifikasi 20 peran kepemimpinan. Sehingga menyampaikan pesan kepada siswa. Semua adalah pemimpin, itu bukan teori,
dan realistik. Semua bisa jadi pemimpin. Pemimpin bukan hierarki. Pemimpin adalah tindakan. Orang yang kuat di agama, dia tekun, alim, dia jadi pemimpin doa. Orang yang seni, kuat di seni, dia pemimpin seni. Bisa jadi juga dia kuat, ada seseorang yang kuat di matematik, jadi pemimpin matematik. Tugasnya dia membantu yang lain yang membutuhkan. Jadi dengan demikian, akhirnya semua orang meyakini bisa jadi pemimpin. Di sini yang disebut pemimpin yang menyebar. Bukan hanya di tingkat kelas, di tingkat sekolah. Nah, di tingkat sekolah, kita kenal kalau di tingkat SMP dan SMA adalah OSIS. Nah, kesannya hanya anggota OSIS itulah yang pemimpin, yang lainnya cuman pelengkap saja. Di sekolah kepemimpinan semua adalah pemimpin. OSIS adalah wakil untuk mengkoordinasi berbagai kegiatan. Nah, bagaimana setiap ada kegiatan, siswa-siswa yang punya talenta khusus bisa terlibat sebagai pemimpin, kalau dulu namanya panitia, di dalam kegiatan tersebut. Dengan cara inilah kita bangun kepemimpinan yang menyebar, dan tidak ada satu hari pun satu siswa yang tidak punya peran kepemimpinan. Sehingga dihapus paradigma bahwa pemimpin adalah siswa yang interpersonal skillnya bagus, yang bisa menggerakkan orang lain. Siswa yang introvert pun bisa jadi pemimpin ketika dia ternyata bagus di dalam menulis. Dia pemimpin literasi, pemimpin bahkan anak siswa yang lebih banyak cuman gemar di fotografi, pemimpin dokumentasi. Sehingga semua punya peran kepemimpinan. Disinilah juga konsep sinergi terjadi. Nah, yang ketiga adalah kegiatan-kegiatan kepemimpinan. Maksudnya apa? Pembelajaran kepemimpinan yang paling kuat adalah ketika dipraktekkan. Lahannya banyak, namun selama ini demi kualitas acara, banyak sekali kegiatan-kegiatan tingkat sekolah yang bagus, kepanitiaannya dikelola oleh guru. Siswa hanya penampilan saja, ada acara penampilan, nari segala macam. Padahal bagaimana mempersiapkan sebuah kegiatan, merencanakan, melakukan problem solving ketika ada hambatan, hari H pelaksanaan, lalu evaluasi, itu adalah praktek kepemimpinan yang real. Sayang sekali kalau siswa tidak dilibatkan di dalam kepanitiaan ini. Disinilah siswa belajar makna kepemimpinan sesungguhnya, tentang perencanaan, tentang problem solving, penyesuaian, tentang evaluasi, tentang sinergi. Jadi pengalaman itu sangat luar biasa, berharga, tidak didapat di kelas ya atau di kesalian. Oleh karena itu, sekolah-sekolah leader ini mencoba melihat semua kegiatan, aktivitas di tingkat kelas maupun sekolah, sederhana maupun besar, siswa dilibatkan. Tutwuri Handayani, artinya mereka yang memimpin, membuat perencanaan, ide, pelaksanaan, guru mendampingi di samping atau bahkan di belakang. Dengan mentransformasikan semua kegiatan kepemimpinan besar maupun kecil, tingkat kelas maupun sekolah, tersedia lahan praktek yang luas sehingga semua siswa bisa terlibat. Karena kalau diseleksi hanya yang kecil-kecil yang sederhana saja, akhirnya hanya siswa itu aja yang terlibat. Tapi kalau makin banyak kegiatan yang diberikan kesempatan pada siswa, diberdayakan, makin banyak siswa yang punya peluang untuk memimpin. Dan namanya kepemimpinan, tidak ada pemimpin yang perfect. Pemimpin tumbuh karena dia belajar, ada tindakan yang salah, dia refleksi, dia perbaiki. Dan dalam kegiatan kepemimpinan juga demikian, bukan kesempurnaan yang kita kejar. Bagaimana mereka terlibat, lalu melakukan refleksi, oh iya, kali ini saya sebagai MC
udah lancar, namun saya belum melihat audiensnya, eye contact-nya jaga, dia melakukan evaluasi, dia bertumbuh. Karena nggak bisa loncat dia langsung sempurna. Disitulah kenapa pentingnya kegiatan-kegiatan, acara-acara ataupun tradisi di sekolah itu diubah menjadi tradisi kepemimpinan. Maksudnya adalah apa? Tradisi ataupun kegiatan tadi dipimpin oleh siswa. Nah, jadi dengan 3 besaran ini, sekolah kesehariannya adalah tentang kepemimpinan. Budaya kepemimpinan di situ terjadi. Apa yang mereka lihat, mereka rasakan, mereka jalankan adalah semua tentang praktek-praktek kepemimpinan. Oke, berarti kalau kemarin kan kita membahas teaching 7 habits ya, bagaimana dia itu diajarkan. Nah, kalau sekarang kita tuh lebih bagaimana dia bisa diaplikasikan dan dipraktekkan ya, terutama untuk siswa ya, bagaimana dia bisa mempraktekkan inisiatifnya, misal gitu ya, melalui tadi ya, ada leadership events, ada juga share leadership, dan satu lagi tuh peran-peran kepemimpinan di dalam peran-peran kepemimpinan dalam sekolah ya. Terima kasih banyak Bapak Aniral. Demikian adalah bahasan kita untuk bab 4, membangun budaya kepemimpinan. Berikutnya kita akan membahas bab 5, itu tentang mencapai tujuan sekolah. Terima kasih banyak Bapak, sampai berjumpa kembali.